Apa tugas sejati kita? Pernahkah kalian merasa bahwa hidup ini bukanlah sekadar kebetulan yang acak? Ternyata, dalam kacamata iman Konghucu, manusia ada di bumi bukan karena sebuah hukuman, bukan karena kutukan, dan bukan pula karena terusir dari tempat yang jauh. Selama ini kita mungkin bertanya-tanya di tengah kesibukan dunia. Kenapa kita diciptakan dengan perasaan yang halus, kecerdasan yang tajam, dan hati nurani yang bisa merasakan penderitaan orang lain? Kenapa kita berbeda dari makhluk lainnya? Apa tugas sejati kita yang sebenarnya di bawah naungan langit yang maha luas ini? Jawabannya melampaui sekadar bertahan hidup. Ini adalah tentang sebuah mandat besar, sebuah misi suci untuk menjadi penyambung kehendak ilahi di bumi. Mari kita bedah sejarah asal-usul kita, bukan sebagai narasi kejatuhan, melainkan sebagai narasi kemuliaan. Skene 1, Keajaiban Tian dan Yin Yang. Wei Dedong Tian. Salam kebajikan bagi kita semua. Hari ini kita akan menyelami sejarah peradaban manusia menurut kacamata agama Konghucu. Ini adalah sebuah kisah tentang bagaimana Tian, Tuhan Yang Maha Esa, menggetarkan alam semesta untuk menghadirkan kehidupan. Dalam tradisi kita, asal mula segala sesuatu disebut sebagai Taiji atau puncak tertinggi yang maha ada. Dari ketenangan yang absolut, Tian menggerakkan energi kosmis yang kita kenal sebagai Yin dan Yang. Tanpa adanya keseimbangan antara kekuatan negatif dan positif, antara gelap dan terang, dunia ini tidak akan pernah terbentuk. Skene 2, Getaran Maha Besar Cemanda Tian. Tian adalah asal muasal dari segala yang ada. Ia tidak berwujud namun maha hadir dalam setiap detak jantung alam semesta. Dari interaksi Yin dan Yang, lahirlah 5 unsur yang menyusun raga kita dan dunia tempat kita berpijak. Namun, manusia tidak hanya diciptakan sebagai fisik semata. Puncak dari proses penciptaan alam semesta adalah kelahiran manusia. Mengapa? Karena pada saat itulah, Tian memberikan sesuatu yang paling berharga, Tianming atau firman-Nya yang suci. Tian Yang Maha Esa menetapkan firman-Nya, Tianming, pada manusia, dan itulah yang disebut watak sejati, Xing. Mengikuti watak sejati itulah yang disebut jalan suci, Dao. Kitab Zongyong. Skene 3, Benih Kebajikan, Si Duan. Manusia pertama dalam perspektif Konghucu tidak diciptakan dari tanah kosong atau materi yang mati, melainkan dari saripati alam semesta yang paling murni. Tuhan memberikan kita watak sejati, atau Xing yang pada dasarnya adalah murni dan baik. Setiap bayi yang lahir, tanpa kecuali, membawa 4 benih kebajikan di dalam hatinya. Kita memiliki Ren, cinta kasih, yang membuat kita tidak tega melihat penderitaan. Kita memiliki I, kebenaran, yang membuat kita merasa malu saat berbuat salah. Kita memiliki Li, kesusilaan, yang membuat kita tahu cara menghargai, dan Zhi, bijaksana, yang membuat kita bisa membedakan yang benar dan yang sesat. Inilah DNA spiritual kita. Lalu, apa peran kita di bumi? Mengapa manusia diberi kecerdasan yang begitu luar biasa? Dalam Konghucu, manusia memiliki posisi yang unik di antara langit dan bumi. Kita disebut sebagai Sancai, 3 kekuatan utama, yaitu langit, bumi, dan manusia. Kita diciptakan bukan untuk menjadi perusak, melainkan untuk menjadi pembantu Tian. Tugas kita adalah menyempurnakan apa yang telah dimulai oleh alam. Jika langit memberikan musim dan bumi memberikan kesuburan, maka manusia bertugas mengaturnya dengan bijaksana agar tercipta keharmonisan total. Kita adalah penjaga taman semesta ini. Scan 5. Para Raja Suci, Shengren. Peradaban manusia dimulai ketika manusia belajar untuk berselaras dengan Dao atau jalan suci. Tian menurunkan hikmatnya melalui para Shengren atau orang-orang suci. Mereka bukan sekadar penguasa, tapi adalah guru bagi umat manusia. Fu 11 mengajarkan kita memahami pola alam. Shenong mengajarkan cara bercocok tanam dan pengobatan agar manusia terlepas dari rasa lapar dan sakit. Mereka membuktikan bahwa hidup ini adalah sekolah besar. Tujuan sejarah manusia adalah proses belajar tanpa henti untuk kembali kepada jati diri kita yang asli, yaitu kebajikan. Skene 6, bukan dosa, tapi kekeliruan. Penting untuk dipahami, dalam ajaran Konghucu, kita tidak mengenal konsep dosa asal yang melekat secara genetis. Kita percaya bahwa manusia lahir suci. Namun, kenapa banyak kejahatan di dunia? Jawabannya sederhana, karena manusia mengabaikan watak sejatinya. Dosa dalam kacamata kita adalah kekeliruan, seperti orang yang salah mengambil jalan di tengah kabut.
Kekeliruan ini menuntut kita untuk melakukan siushen atau pembinaan diri. Tugas kita setiap hari adalah menggosok, cermin, hati kita agar debu-debu nafsu keduniawian tidak menutupi cahaya kebajikan yang telah ditanamkan oleh Tian. Skene 7. Jalan Suci, Dao, Harmoni Dunia. Sejarah manusia adalah perjalanan pulang menuju Tian melalui Dao. Caranya bukan dengan mengasingkan diri, melainkan dengan memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia melalui wulun atau 5 hubungan sosial. Keharmonisan dunia dimulai dari keharmonisan diri sendiri, lalu keluarga, masyarakat, negara, dan akhirnya seluruh kolong langit. Seperti kata Nabi Kongzi, kita tidak bisa hidup bersama burung dan binatang di hutan. Tempat kita adalah di tengah-tengah masyarakat, saling memuliakan. Manusia dapat memuliakan jalan suci, Dao, bukan jalan suci yang memuliakan manusia. Sabda Nabi Kongzi. Kesimpulannya, kita ada di sini karena Tian mempercayai kita untuk menjaga dunia ini dengan cinta kasih. Sejarah kita bukanlah sejarah penderitaan, melainkan sejarah perjuangan menuju kesempurnaan moral. Semoga kisah ini memberikan kedamaian dan semangat baru bagi kita untuk terus membina diri. Mari kita wujudkan, Datong, atau dunia damai abadi mulai dari langkah kecil kita hari ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe agar hikmat ini menjangkau lebih banyak hati. Sampai jumpa di perjalanan sejarah selanjutnya. Shanzai. Salam kebajikan.